Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Darussalam SE AKCE MSI LLM International Tax selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi SE MSI LLM International Tax selaku Senior Partner DDTC, Bapak B. Bawono Kristiaji SE MSE MSc IBT Audit selaku Partner Tax Research and Training Services DDTC, pembicara kita Ibu Triandita Sukowidiati Asmoro SE MSA AKCE selaku dosen sekaligus sekretaris program studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta Bapak dan Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di seri keempat dari webinar series DDTC dengan Perguruan Tinggi Mitra. Tadi juga saya sempat lihat nih di kolom chat, ternyata ada yang dari Medan, dari Minahasa Selatan, Surabaya, Banjarmasin, dan juga daerah lainnya. Luar biasa sekali, kami terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, webinar series ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun DDTC yang ke-13 yang akan jatuh pada 20 Agustus mendatang. Sebelumnya perkenalkan juga saya Lenida Ayuni, peneliti di DDTC. Senang sekali pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator sekaligus memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan, bahwa webinar kali ini merupakan seri keempat dari 14 webinar yang telah dan akan diselenggarakan untuk menyambut Hari Ulang Tahun DDTC yang ke-13. Dalam penyelenggaraannya, DDTC bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi mitra yang sebelumnya juga telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Nah, pada kesempatan kali ini kami senang sekali dapat menyelenggarakan webinar bersama Universitas Brawijaya. Terima kasih banyak, UB. Nah, sebagai informasi, saat ini terdapat 26 perguruan tinggi yang telah bermitra dengan DDTC. Kerjasama pendidikan ini juga merupakan wujud konkret dari salah satu misi DDTC, yaitu menghilangkan asimetri informasi bagi masyarakat pajak Indonesia. Jadi bagi perguruan tinggi yang berminat untuk menjajaki kerjasama pendidikan, pastinya kami akan selalu terbuka dan juga senang sekali. Baik, kita kembali lagi pada topik webinar kita pada kali ini yang mengusung topik arah dan aspek reformasi PPN atau pajak pertambahan nilai di Indonesia. Ini topik yang sangat menarik dan juga aktual pastinya, mengingat juga topik kita kali ini nih juga selaras nih dengan rencana pemerintah yang melanjutkan kembali begitu ya revisi Undang-Undang Perpajakan, termasuk di dalamnya adalah RUU PPN yang sebelumnya sempat tertunda pada periode yang lalu. Nah, nanti kita akan banyak berdiskusi ya terkait dengan bagaimana sih catatan dari pembicara terkait dengan arah reformasi PPN ke depan. Namun sebelumnya, untuk membuka webinar ini, kita akan saksikan dulu bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak B. Bawono Kristiaji, selaku Partner Tax Research and Training Services di DDTC. Kepada Bapak Aji, kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Triandita dari Universitas Brawijaya sebagai salah seorang dosen yang saya kagumi juga kiprahnya, dan saya juga ingin menyapa rekan-rekan dari Universitas Brawijaya, baik terutama dari Fakultas Ilmu Administrasi yang sudah hadir juga dalam webinar pada pagi hari ini. Dan saya juga ingin menyapa pada seluruh peserta webinar pada hari ini yang saya apresiasi karena animonya juga untuk mengikuti webinar kita selalu tinggi seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dita karena juga kalau kita melihat sejarah panjang kerjasama dari DDTC dan juga via UB ini sudah dijalankan sejak tahun 2016 dan ini berlangsung juga dengan secara strategis. Kami juga banyak alumni dari tempatnya Bu Dita nih di DDTC dan semuanya juga berkinerja baik dan kualitasnya mumpuni semua nih Bu. Gitu. Ya, jadi kalau kita
berbicara mengenai kalau topik hari ini mengenai adalah arah reformasi PPN di Indonesia. Ini sesuatu yang menurut saya juga sangat topikal, sangat menarik, apalagi nanti akan disajikan dan dipaparkan oleh Ibu Dita yang ahli dalam bidang ini. Tapi izinkan saya juga melihat mengapa sebenarnya topik ini menjadi sangat relevan bagi Indonesia. Jadi ada beberapa poin yang saya bisa sarikan gitu ya. Pertama, kalau kita melihat dari PPN sebagai salah satu pos penerimaan pajak di Indonesia, ini kontribusinya juga terus meningkat dari tahun ke tahun, dan kita tahu jadi sekarang sudah mencapai sekitar 40% dari total penerimaan pajak. Jadi ketika kita bicara mengenai peran strategis PPN, besarnya adalah sekitar 40% dari total penerimaan pajak. Dan di banyak negara kita juga tahu bahwa PPN menjadi salah satu mesin uang ya, jadi revenue generation yang sangat produktif di banyak negara, dan kita lihat trennya ini akan terus berkembang di masa mendatang. Itu poin pertama. Yang berikutnya adalah jadi kalau kita melihat juga krisis atau pandemi COVID-19 ini sebenarnya juga mendorong diperlukannya penataan kembali atau meninjau kembali aspek PPN di Indonesia. Karena kita tahu bahwa ketika terjadi krisis, ini kalau pas ketika terjadi krisis, ada sesuatu apa ya, pertanyaan dari pos-pos penerimaan mana sajakah yang nantinya bisa diandalkan. Nah, kalau kita belajar dari secara empiris dari krisis-krisis sebelumnya, kita melihat juga bahwa PPN ini adalah salah satu jenis penerimaan yang relatif stabil dibanding dengan PPH. Jadi ketika kita ingin pulih dari krisis, nantinya ada baiknya juga kita melihat atau meninjau kembali undang-undang PPN kita ya, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah mengenai tax gap gitu ya. Jadi kalau kita melihat apakah sejauh ini PPN di Indonesia ini sudah optimal, tentu kita perlu melihat aspeknya dari policy gap. Jadi bagaimana sebenarnya potential revenue yang sebenarnya tidak bisa dipungut akibat adanya kebijakannya, dan juga dari compliance gap. Jadi bagaimana dari sisi kepatuhan. Kedua aspek ini sebenarnya sama-sama berkontribusi besar bagi adanya tax VAT gap di Indonesia, kalau saya bisa secara umum ya seperti itu. Karena kalau kita melihat juga dari sisi kebijakan, contohnya juga kita mengetahui bahwa PP Indonesia juga banyak fasilitas dan juga banyak barang yang sebenarnya berada di luar ruang lingkup PPN kita. Dan ini akhirnya membutuhkan kita untuk melihat kembali, membutuhkan kita juga untuk menata kembali PPN atau undang-undang PPN kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana sebenarnya sistem PPN di Indonesia nantinya juga bisa memberikan kepastian dan mengurangi sengketa dan sebagainya. Ini mungkin poin-poin yang cukup besar. Pasti ada aspek-aspek lain seperti bagaimana PPN juga bisa mengikuti model bisnis. Kita tahu juga sekarang ada PPN digital dan sebagainya. Nah, saya juga sudah tidak sabar mengikuti paparan dari Ibu Dita pastinya, dan pasti sesuatu yang menarik dan bisa mencerahkan kita semua. Dan pada akhir kata saya ingin mengucapkan untuk kita semua selamat mengikuti seminar ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari webinar pada pagi hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Aji. Terima kasih banyak juga UB ya menjadi partner yang strategis begitu ya bagi DDTC yang sudah juga berjalan dengan sangat baik gitu ya. Semoga kerjasama kita juga akan terus langgeng dan memberikan pengaruh yang lebih besar lagi ya Bu Dita juga bagi perpajakan di Indonesia. Nah tadi juga Mas Aji, Bapak Aji, aduh saya biasa panggil Mas Aji. Bapak Aji sempat menyinggung mengenai kenapa sih isu PPN ini menjadi menarik gitu ya. Tadi juga terkait dengan konteks pandemi COVID-19. Memang berdasarkan pengalaman empiris ini PPN termasuk jenis penerimaan yang relatif stabil. Bahkan
di Saudi Arabia juga baru saja meningkatkan tarifnya dari 5% menjadi 15% seperti itu. Dan juga tadi ada isu juga mengenai tax gap ya, bagaimana sih hingga saat ini policy dan administration gap dari PPN sendiri, lalu juga bagaimana PPN bisa memberikan kepastian, dan juga pada akhirnya adalah perkembangan terkini, bagaimana mengikuti model bisnis terkini. Ini juga saya juga jadi tidak sabar lagi nih. Kita langsung saja ya memasuki sesi pemaparan materi. Sebelumnya kita sapa bersama dulu narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Priyandita Sukowidianti Asmoro. Selamat pagi, Bu Dita. Selamat pagi, Mbak Ayumi. Iya, semoga sehat dan semangat selalu ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Siap, Bu. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Dita. Ibu Dita saat ini merupakan dosen sekaligus sekretaris program studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Beliau meraih gelar S1-nya di program akuntansi Universitas Brawijaya, lalu juga mendapatkan gelar Master of Science Accountancy di Universitas Brawijaya pula. Wah, jadi Ibu Dita ini memang ini ya, pure Arema ya, Bu. Lalu Ibu Dita juga telah menjadi pembicara pada forum konsultasi publik mengenai evaluasi PPh final untuk jenis pendapatan tertentu yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ibu Dita juga sudah banyak melakukan riset nih dengan topik-topik yang pastinya menarik seperti halnya pajak penghasilan, tax avoidance, tax evasion, dan juga berbagai topik menarik lainnya. Luar biasa sekali. Kami juga menunggu ya Bu ya riset-riset selanjutnya nih dari Bu Dita. Nah, sebelum mulai pemaparan, saya perlu menginfokan terlebih dahulu bahwa seluruh informasi detail terkait penyelenggaraan webinar itu terdapat di dashboard peserta yang bisa diakses di academy.ddtc.co.id/dashboard. Nanti kami di akhir acara akan memberikan slide materi dan juga e-sertifikat di dashboard peserta tersebut juga. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu perlu memberikan feedback terkait penyelenggaraan webinar yang formnya ada di dashboard tersebut. Jadi pastikan bahwa Bapak dan Ibu mengecek selalu ya dashboard pesertanya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Dita. Sudah pada penasaran nih Bu pastinya, mengapa sih sebenarnya harus ada reformasi PPN? Tadi juga Pak Aji juga sudah menyinggung begitu ya, kira-kira isu-isu krusialnya seperti apa saja sih saat ini, dan bagaimana nih pandangan Ibu Dita sebagai akademisi dalam merumuskan reformasi PPN ke depan. Silakan Bu Dita untuk memberikan pemaparannya dalam waktu 45 menit ke depan ya Ibu ya. Baik. Silakan Ibu Dita. Terima kasih Mbak Ayumi. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mewakili gitu dari Prodi S1 Perpajakan via UB mengucapkan banyak terima kasih kepada DTTC sebagai partner kami sejak tahun 2016 gitu. Banyak sekali support yang diberikan oleh DTTC kepada kami termasuk dalam pencapaian akreditasi gitu tahun kemarin dari S1 Perpajakan via UB. Nah, pada kesempatan pagi ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk DTC yang ke-13. Semoga semakin sukses ke depannya dan lebih banyak lagi merangkul mitra dan memberikan manfaat gitu bagi perkembangan perpajakan di Indonesia. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Darussalam, Pak Bawono Kristiaji, dan Pak Dan untuk kepercayaannya kepada kami pada pagi hari ini untuk memberikan pandangan kami gitu mengenai arah dan aspek reformasi PPN di Indonesia. Mungkin sebagai garis besarnya ya, jadi tidak semua poin nanti akan dibahas di dalam pertemuan pagi ini karena tadi seperti yang disampaikan oleh moderator gitu bahwa ada keterbatasan waktu dari kami sehingga hanya poin-poin yang memang kami anggap itu krusial itu yang akan menjadi poin pembahasan. Bisa minta tolong untuk next slide? Minta tolong next slide. Jadi agenda pada pagi hari ini yang untuk saya paparkan, saya akan memaparkan dulu gitu. Mengapa sih sejarah reformasi PPN di Indonesia, lalu critical isunya seperti apa, lalu bagian terakhir itu pandangan kami gitu mengenai usulan kebijakan yang mungkin dalam tanda kutip bisa memberikan masukan kepada government gitu ketika melakukan reformasi terhadap
kebijakan PPN di Indonesia. Oke, boleh next slide. Oke, jadi kenapa pagi ini membahas PPN gitu, reformasi PPN tadi seperti yang juga diungkapkan oleh Pak Aji, sudah disampaikan juga oleh Pak Aji. Di sini saya menyoroti bahwa eh, kenapa kita harus melakukan reformasi PPN, kita harus melihat jenis pajak lain, yaitu income tax, di mana income tax ini oleh beberapa pihak dianggap sekarang ini lemah gitu. Di dalam buku yang dikarang oleh Daniel S. Goldberg ini juga dibilang bahwa the death of the income tax, artinya memang apa ya, power dari income tax itu dirasa kurang mumpuni dengan kondisi yang saat ini. Jadi yang pertama alasannya karena income tax itu kompleks gitu. Itu fakta gitu. Ketika berbicara income tax gitu di Indonesia pun jenisnya banyak, mulai PPh 21, 22, 23 sampai pun 26 gitu. Lalu untuk penentuan masing-masing objeknya itu juga kompleks. Ada yang dikenakan secara final, ada yang dikenakan secara tidak final. Bentuk insentif yang diberikannya pun kompleks dan banyak. Ada tax eksensif, macam-macam lah gitu. Pengecualian, non-objek. Lalu untuk kewajiban penyelenggaraannya sendiri gitu. Kenapa kok income tax itu dibilang kompleks? Untuk menentukan penghasilan terkena pajak gitu. Ada kewajiban untuk melakukan pembukuan dan lain sebagainya. Padahal tidak semua wajib pajak itu di Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan pembukuan. Jadi benar-benar kompleks. Lalu alasan yang kedua, the income tax is antiquated by current technology standard. Artinya bahwa pajak penghasilan itu tidak mampu mengikuti atau mengadopsi perubahan atau adopsi teknologi di dalam dunia bisnis yang sangat cepat gitu. Dan itu sudah terbukti kok gitu bahwa ketika sekarang ada disrupsi ya dari proses bisnis dari yang dulu konvensional sekarang orang mulai bergerak ke sistem digital gitu. Itu yang lebih mencapai konsensus atau kesepakatan lebih dahulu itu adalah PPN daripada pajak penghasilan. Sekarang pun masih tarik ulur kan antar negara siapa nih yang berhak memajaki ketika ada transaksi digital atas penghasilannya gitu. Lalu yang kedua, the income tax does not measure tax what should be tax. Artinya memang beberapa pihak gitu menganggap bahwa penghasilan penghasilan itu merepresentasikan kemampuan potensial untuk melakukan konsumsi gitu. Masih potensi saja. Sedangkan kalau sudah berbicara konsumsi itu realisasinya. Jadi misalkan saya punya punya penghasilan 1.000 gitu. Belum tentu itu 1.000 itu akan saya konsumsi semua. Jadi masih abu-abu gitu. Ketika saya membelanjakan 500 atau 50%-nya, baru itu yang mencerminkan ability to pay dari saya atau mencerminkan realisasi dari konsumsi itu. Gitu. Ini alasan kenapa kok kita salah satunya ya, karena PPh dalam konteks kondisi saat ini gitu, kondisi krisis, kondisi perubahan pergeseran tadi, pergeseran proses bisnis itu dianggap nggak memiliki power gitu. Yang memiliki power adalah PPN. Lalu juga ada beberapa kritik terhadap income based taxation oleh ahli gitu dari Indonesia, Bu Rosdiana, bahwa income based taxation ini ada isu netralitas gitu. Netralitas kalau kita berbicara itu maksudnya adalah ketika kita berbicara penghasilan itu kalau sederhananya ada dua unsur sebenarnya, konsumsi dan investasi gitu atau saving. Nah, ketika kita mengenakan pajak atas penghasilan, berarti kita menghapuskan hak dari wajib pajak untuk apakah penghasilan tadi untuk dikonsumsi atau di-saving karena sudah kena di awal, gitu. Jadi dianggap ini tidak netral terhadap pilihan wajib pajak untuk mengkonsumsi atau melakukan saving. Lalu alasan netralitas yang kedua adalah work leisure. Ini gampangnya gitu, meskipun level curve juga masih banyak yang memperdebatkan. Jadi semakin tinggi tarif pajak penghasilan gitu, itu akan mendorong orang semakin dalam tanda kutip malas untuk bekerja dan memperoleh penghasilan karena seberapapun dia berusaha dia akan terkena pajak yang sangat tinggi. Lalu heavy tax, beban pajak berganda. Ini isu yang juga sangat muncul ya kuat gitu di pajak penghasilan.
contoh mengenai dividen. Dividen itu ada berbagai macam skema ya di dalam pengenaan dividen. Ada yang dikenakan di level badan, lalu akan dikenakan lagi di level individu gitu. Nah, makanya atas satu objek gitu akan dikenakan pajak berganda, heavy tax gitu. Lalu yang kedua isu keadilan, ability to pay seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu bahwa pajak penghasilan itu tidak mencerminkan sebenarnya kemampuan membayar dari wajib pajak yang sesungguhnya gitu. Karena kita nggak tahu nih dari penghasilan tadi dia sebenarnya digunakan untuk apa. Bagaimana background dari wajib pajak? Apakah semuanya itu akan dikonsumsi, ada dia saving atau ada motif-motif lainnya dengan penghasilan yang dia terima tadi. Yang keempat isu simplicity. Karena tadi di awal saya sampaikan pajak penghasilan itu kompleks gitu, maka simplicity dari pajak penghasilan ini juga sepertinya sulit gitu untuk dicapai. Sementara kalau kita melihat PPN gitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, dia mempunyai fiscal advantage, dia bisa menjadi money maker gitu karena dikenakannya langsung kepada konsumen. Jadi konsumen itu secara psikologi ya gitu, seperti yang di poin nomor 2 secara psikologi dia nggak akan merasa keberatan untuk dalam tanda kutip membayar pajak daripada ketika dia merasa, "Saya punya penghasilan 1 juta tetapi saya hanya menerima 800.000 atau 900.000 gitu. Secara psikologi, PPN juga lebih lebih mudah untuk dipungut. Lalu mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda. Eee, ini gitu, karena dia dikenakannya atas konsumsi, berbeda dengan tadi seperti contoh dividen. Bisa menjadi contoh lagi misalkan saat ini ya, konteks, ekonomi digital gitu. Ketika kita berbicara yurisdiksi, dari, pajak penghasilan, kalau kita memilih untuk yurisdiksinya itu adalah destination, maka ketika berbicara pajak penghasilan, penghasilan tadi akan dipajaki 2 kali, yaitu di negara asal dari perusahaan tadi dan di negara, eee, destinasi dia memperoleh penghasilan. Jadi kalau misalkan ada dari negara dari Malaysia nih, ada perusahaan Malaysia, dia memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ini kalau, kita menganut destination principle gitu, di Malaysia mungkin dia dipajaki dengan aturan Malaysia, di Indonesia dia juga ada kemungkinan untuk dipajaki dan ini kan juga yang belum ada konsensus gitu antar negara. Tetapi berbeda ketika kita menganut, destination untuk pajak PPN gitu. Itu simpel, di negara mana itu dikonsumsi, itulah yang dipajaki, nggak ada pertentangan di sini. Jadi kalau perusahaan Malaysia jual di Indonesia, berarti yang terhutang adalah konsumen di Indonesia, gitu. Lalu yang keempat, tahan terhadap krisis. Ini juga sudah terbukti gitu, bahwa sekarang pemerintah, eee, mengandalkan PPN, gitu. Di kondisi Covid ini, akhirnya kan, PMSE ya, pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik PPN akhirnya keluar gitu. Kenapa? Karena pemerintah memandang PPN ini yang paling stabil daripada pajak penghasilan gitu. Beberapa ahli juga menganggap bahwa konsumsi rumah tangga itu yang paling terakhir terkena dampak ketika, terjadi krisis gitu. Bisa minta tolong nih selanjutnya? Oke. Sebelum kita berbicara bagaimana reformasi ke depan, reformasi PPN, kita juga harus tahu nih gitu, sejarahnya gimana sih, reformasi PPN yang sudah dilakukan, selama ini. Jadi kalau kita berbicara asal munculnya PPN, kita bisa berbicara di tahun 1947, di mana di situ, eee, Indonesia menerapkan pajak atas pajak pembangunan 1, itu tahun 1947. Mulai berlakunya 1 Juni 1947 di mana pajak pembangunan ini dipungut, atas pembelian di rumah makan dan restoran, hanya itu saja gitu. Jadi ketika ada konsumen melakukan pembelian di rumah makan, restoran, pembelian makanan, minuman, sewa kamar, itu akan dikenakan 10% dari jumlah pembayaran. Dan ini, sistem pemajakan yang diterapkan adalah self assessment. Tapi ketika perkembangannya, di tahun 1950
PPB ini dialihkan ke daerah, yang mungkin sekarang itu menjadi cikal bakal pajak restoran ya, dialihkan ke daerah untuk melakukan pemungutan. Nah, sebagai gantinya gitu pada tahun 1950 pemerintah, mengeluarkan kebijakan pajak atas peredaran, gitu. Pajak atas peredaran ini mulai berlaku 1 Januari 1951 hingga 1 Oktober 1951. Jadi memang umurnya tidak terlalu panjang untuk pajak peredaran ini. Nah, ini dikenakan atas apa? Penyerahan barang, baik barang bergerak, barang tetap yang terpakai habis di Indonesia dan termasuk jasa, gitu. Tarifnya berapa? 2% dari harga barang, dan terutangnya itu bukan saat penyerahan barang seperti PPN, tetapi saat penerimaan pembayaran. Nah, penanggungnya itu adalah pabrikan, pedagang besar maupun pedagang kecil, dan pengenaannya adalah multi-stage dan tanpa ada pengurangan. Tanpa pengurangan ini maksudnya tidak ada mekanisme pengkreditan pajak masukan atau pajak keluaran kalau di PPN ya. Nah, ini yang akan saya soroti, sehingga ini menunjukkan kelemahan dari pajak peredaran. Ketika dia dikenakan secara multi-stage gitu dan tidak ada mekanisme pengkreditan, eh, maka ada kemungkinan bagi pabrikan atau pedagang besar tadi, karena tidak ada mekanisme pengkreditan, karena kan konteks pajak konsumsi itu yang seharusnya menanggung adalah konsumen akhir. Ketika ini tidak ada pengkreditan, maka pabrikan, pedagang besar tadi akan merasa dialah yang harus menanggung pajak. Akhirnya dia membebankan pajak tadi ke dalam harga, gitu. Sehingga, harga pada konsumen akhir itu akan sangat besar. Lalu ini dikenakannya 2, official assessment dan self assessment. Jadi bagi, pabrikan atau pengusaha yang dia tidak mampu menghitung sendiri, pajak terhutangnya, dia akan ditetapkan oleh pemerintah. Sementara yang dia bisa menghitung sendiri, dia akan menghitung secara self assessment. Nah, karena kelemahannya tadi gitu, karena dia menerapkan multi-stage dan tidak ada pengurangan, sehingga pemerintah mengganti, eee, jenis pajak peredaran ini menjadi pajak penjualan yang mulai diterapkan tahun 1951. Berbeda dengan pajak peredaran yang terhutangnya saat penerimaan pembayaran, kalau pajak penjualan itu terhutangnya saat penyerahan barang, gitu. Cuman di sini, untuk pajak penjualan ini ada 7 macam tarif, jadi tarifnya banyak. Kalau kita PPN kan hanya mengenal 1 tarif ya, single tarif. Tapi untuk, pajak penjualan ini ada bermacam-macam tarif, ada 0%, 1%, 2,5%, 5%, 7,5%, 20% gitu, untuk jenis-jenis barang tertentu dan 10% itu sendiri, gitu. Jadi tarifnya banyak. Nah, kelemahan dari tarif yang banyak ini adalah dibutuhkan, cost compliance dan cost administration yang sangat besar gitu, karena memang harus, dipastikan gitu, tarifnya benar nggak ini yang diterapkan atas barangnya, yang dilaporkan benar nggak, pengenaan barangnya benar nggak. Nggak sesimpel kalau penerapan dengan single tarif. Dan ini dikenakan single stage, artinya kalau yang tadi multi stage itu di setiap mata rantai produksi atau distribusi, kalau single stage tarif ini artinya dikenakannya pada level produsen, gitu, atau importir, jadi single stage. Nah, untuk, memberikan hak gitu, karena dia single stage tadi akhirnya pemerintah bikin kebijakan nih, ada tambahannya, dia memberikan hak kepada produsen atau importer untuk meminta kembali pajak yang telah dibayarkan. Jadi dia kan beli bahan baku gitu, itu kan ada pajaknya ya, ada pajak yang harus dibayar. Nah, ini pemerintah karena dia tidak ada mekanisme pengkreditan dan dia diperlakukan secara single tax, pemerintah kasih nih hak kepada produsen atau importir untuk meminta kembali dengan cara apa? Bukan dengan cara pengkreditan, tetapi dengan cara menaikkan harga sebesar 3%, diberikan hak untuk menaikkan harga sebesar, 3% dari harga pokok, gitu. Nah, apa yang terjadi gitu, karena adanya aturan ini dan ini akhirnya banyak disalahgunakan oleh, wajib pajak gitu. Dia menghindarkan PPN dengan cara menaikkan harga tadi gitu. Di cara apa, eee, hak untuk menaikkan harga 3% ini akhirnya dipakai alat untuk melakukan, penghindaran pajak gitu. Karena, cara perhitungannya sendiri pun adalah dengan cara self assessment. Nah untuk,
di dalam perkembangannya pajak penjualan ini, ada beberapa kali perbaikan ya, tapi itu seperti tambal sulam aja sih. Di tahun 1960 gitu misalkan yang sebelumnya ada di PPN 1951 itu ada dikenakan juga untuk importir, di tahun 1960, pajak penjualan untuk importir ini dihapuskan. Nah, akhirnya dampaknya apa? Memberikan ketidakadilan bagi produsen dalam negeri. Ketika pajak impor tadi dihapus, tentunya barang-barang impor itu akan memiliki harga yang lebih murah gitu daripada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri oleh pabrikan dalam negeri yang dia harus menanggung pajak gitu. Ada penghapusan pajak masuk gitu di tahun 1960. Lalu di tahun 1964 dimunculkan mengenai sumbangan atas barang mewah gitu. Mungkin itu yang sekarang kita kenal dengan PPNBM. Ini tambahan, pungutan tambahan di samping PPN. Nah, dari 1960 kita akhirnya ada revisi lagi dan itu merupakan menurut saya reformasi yang, besar gitu. Di tahun 1984 di mana kita berpindah dari pajak penjualan, menjadi pajak pertambahan nilai. Boleh next, minta tolong? Oke. Kalau kita soroti kenapa sih pemerintah berpindah dari, pajak penjualan menjadi pajak pertambahan nilai di tahun 1984, itu kita bisa melihat di, eee, batang tubuh ya dari Undang-Undang Nomor 8 1983. Jadi ini aturan pertama dari pajak pertambahan nilai di Indonesia. Di situ pemerintah menyatakan bahwa pajak penjualan sudah tidak sesuai lagi gitu dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional gitu, dengan kelemahan tadi dia banyak tarif gitu. Banyak tarif ini akhirnya juga bisa, menyebabkan tadi itu, ketidakmudahan, nggak simpel gitu, tidak mudah dan bisa juga menimbulkan kecurangan, seperti yang saya jelaskan di awal. Lalu belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha, karena tadi kan dikenakannya single stage ya, jadi hanya di level pabrikan saja. Jadi tidak ada peran serta dari misalkan pedagang pabrikan berikutnya atau pedagang eceran. Nah, lalu kenapa harus PPN nih gitu, untuk menjamin tersedianya dana katanya pemerintah ketika dia merubah dari pajak penjualan menjadi, pajak pertambahan nilai gitu. Nah, di sini juga di-state bahwa akhirnya di tahun 1983 itu pemerintah tidak hanya menerapkan pajak pertambahan nilai, tetapi juga menerapkan pajak, penjualan atas barang mewah sebagai, pajak yang berbasis konsumsi. Next, minta tolong, next slide. Oke, nah menurut saya sekarang pertanyaannya kan gini, lalu bagaimana sih reformasi, PPN ke depannya? Nah, saya rasa apa yang dituliskan di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini perubahan ketiga dari Undang-Undang PPN itu masih menjadi sangat relevan, alasan mengapa kita harus melakukan reformasi PPN ke depannya gitu. Di sini di-state di Undang-Undang tahun 42 itu bahwa harus melakukan reformasi kenapa? Karena untuk meningkatkan kepastian hukum. Kepastian hukum bagi siapa gitu? Kepastian hukum bagi pengusaha PKP ya di sini, yang di mana misalkan tadi, karena ada pergeseran proses bisnis gitu. Pergeseran proses bisnis berarti kan ada, eee, pergeseran basis pajak. Kalau itu tidak ditekankan di dalam undang-undang, gitu, itu akan memberikan, ketidakpastian hukum bagi sebagian besar, pengusaha gitu atau PKP. Lalu juga tidak akan ada lagi keadilan. Jadi misalkan yang konvensional diwajibkan untuk memungut PPN, sementara yang dia berbasis digital gitu, tidak diwajibkan untuk memungut PPN. Ini kan juga kondisi yang tidak adil. Lalu menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana. Itu juga masih menjadi alasan yang relate ya menurut saya, kenapa kita harus melakukan reformasi atas PPN. Nah, lalu poin penting lagi gitu, sebenarnya pemerintah sebenarnya kalau menurut saya dengan menuliskan di batang tubuh Undang-Undang Nomor 42 ini sebenarnya pemerintah juga sudah melihat bahwa, ke depan itu pola bisnis itu berubah gitu. Pemerintah sebenarnya sudah menuliskan di sini bahwa PPN itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi,
masyarakat gitu. Karena pola ekonomi saat ini itu dinamis, baik tingkat nasional, regional maupun internasional yang terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru gitu. Saya rasa gitu dengan pemerintah menuliskan ini sebenarnya sejak tahun 2009 gitu. Pemerintah itu sudah bisa membaca bahwa ke depan itu akan ada pergeseran pola bisnis. Cuman pada kenyataannya ternyata untuk merespon ini dengan cepat mengeluarkan kebijakan sepertinya pemerintah kesulitan gitu. Dengan apa buktinya gitu bahwa untuk digital transaksi gitu itu baru dikeluarkan aturannya itu 1 Juli kemarin gitu, bersamaan dengan aturan mengenai penanganan proses pandemi. Jadi kan kita juga akhirnya sebagai masyarakat timbul pertanyaan nih, kalau nggak ada pandemi Covid kemarin apakah, eee, aturan mengenai pemajakan digital ini akan cepat-cepat untuk dikeluarkan, seperti itu. Next Mbak, slide, sebelumnya oke. Nah, ini, masih di batang tubuh Undang-Undang Nomor 42. Jadi alasan kenapa melakukan reformasi tadi meningkatkan kepastian hukum, keadilan, menyederhanakan sistem pajak pertambahan nilai. Jadi ini background untuk kenapa harus dilakukan reformasi PPN dan ini masih relevan untuk diterapkan selanjutnya, mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tidak mengganggu penerimaan PPN dan mengurangi distorsi atau peningkatan kegiatan ekonomi. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, alasan lain yang menjadi poin pembahasan saya hari ini adalah, eee, adanya report dari World Bank gitu tanggal 23 Juli kemarin mengenai, kinerja pajak di Indonesia gitu. Di dalam laporan itu gitu disebutkan bahwa public expenditure Indonesia itu rendah. Kenapa? Karena rendahnya, kemampuan untuk memungut penghasilan pajak gitu, memungut pajak di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di tabel sebelah kiri gitu, rasio penerimaan pajak di Indonesia itu eee, nggak pernah tinggi gitu. Dia, selalu di angka di bawah 14,6, sementara di negara-negara berkembang lainnya angkanya itu 27,8 gitu. Jadi kalau kita lihat yang bergaris biru itu dia selalu di bawah gitu. Dari kemampuan, public expenditure-nya kita gitu dan rasio pajak terhadap PDB kita gitu di gambar yang sebelah kanan itu juga tergolong rendah hanya 10,2% gitu. Nah itu kan berarti tidak menunjukkan kemampuan yang seharusnya hanya 10,2%. Next slide. Nah kalau kita, lebih mengerucut ke PPN gitu, kenapa kita juga harus melakukan reformasi PPN gitu. Di sini kita bisa melihat yang di atas itu bahwa, eee, dari tax structure-nya penerimaan di Indonesia itu masih bertumpu kepada pajak penghasilan, gitu. Untuk orang pribadi 9%, pajak penghasilan badan 34%. Sementara PPN itu hanya menempati 29% dari tax structure. Tapi kalau ditambah dengan Eee, other tax on good and service itu ada 13%, tapi untuk PPN-nya sendiri hanya 29%. Ini berbeda dengan struktur pemajakan di negara-negara lainnya ya. Kalau yang kita lihat di negara-negara lainnya, untuk PPN ini jauh lebih besar. Dia menumpukan ke PPN ini jauh lebih besar daripada, kepada pajak penghasilannya. Padahal kalau dilihat dari alasan kita flashback ke belakang tadi, alasan bahwa PPH itu melemah gitu kemampuannya untuk memajaki, seharusnya kita juga memiliki pola yang sama dengan negara-negara pembanding ini, bahwa kita menumpukan penerimaan itu adalah dengan, PPN gitu. Kalau dilihat dari kinerjanya juga, di tahun 2017 dengan dibandingkan tahun 2018 gitu, kenapa kok kita butuh mereformasi PPN, ini juga peningkatan untuk penerimaan PPN juga tidak signifikan. Gitu, di tahun 2017 ke tahun 2018 itu hanya plus 0,1 gitu. Jadi tidak terlalu baik. Kalau dilihat dari, VAT ratio gitu, itu juga di tahun 2000 mulai tahun 2015
sampai tahun 2018 kita juga nggak mencapai 4 gitu, hanya di sekitaran 3,3 sampai 3,6. Artinya apa? Berarti, potensi pemajakan yang bisa kita tarik hanya 36% gitu dari yang seharusnya bisa kita realisasikan. Kinerja pemungutan PPN pun juga rendah dan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dari 69, kita hanya mampu mengkoleksi 59,43% di tahun 2019. Sementara rata-rata dunia untuk VAT rasio itu mencapai 6,11%. Berarti kan kita jauh jauh tertinggal gitu. Kita punya potensi tetapi kita tidak mampu memungut dari potensi tersebut. Lalu untuk gross collection-nya juga rata-rata dunia 65,93%. Kalau untuk gross collection-nya kita hampir mendekati ya, tetapi untuk VAT ratio-nya kita jauh jauh tertinggal. Nah, apa sih yang menyebabkan kok kinerjanya seperti itu gitu? Dari, laporan World Bank tadi, boleh next slide? Ada, 2 penyebab utama. Yang pertama, yang disoroti adalah revenue administration capacity. Artinya apa? Pemerintah Indonesia dianggap memiliki low IT gitu dan low staff capacity untuk melakukan pemungutan PPN yang menyebabkan terbatasnya basis pemajakan atas PPN. Yang kedua, suboptimal tax policy. Jadi yang satu dari sisi administrasi yang disoroti, yang kedua dari sisi policy-nya. Policy PPN dianggap terlalu banyak memberikan fasilitas PPN. Itu yang menyebabkan kinerja penerimaan PPN kita rendah. Lalu yang disoroti lagi mengenai threshold untuk VAT gitu. Di mana kita ketahui untuk ditetapkan sebagai PKP gitu sekarang itu harus memiliki minimal 4, peredaran brutonya atau omsetnya itu harus mencapai 4,8 miliar. Ini yang disoroti oleh World Bank dan yang menjadi pembahasan saya pada hari ini gitu. Tadi seperti yang saya katakan tidak mungkin dalam waktu 45 menit kita membahas semuanya. Nah, next slide. Oke. Jadi bagaimana akhirnya pemerintah harus menyikapi nih temuan dari World Bank bahwa ada isu di administrasi pemajakan mengenai IT dan kapasitas sumber daya manusia dan di sisi policy yang disoroti adalah mengenai fasilitas PPN dan threshold PPN. Yang pertama kita bisa mengusulkan gitu kepada pemerintah untuk meninjau kembali mengenai tarif pajak PPN. Kalau kita lihat di dalam tabel gitu, PPN tarif pajak PPN di Indonesia itu sebenarnya relatif rendah gitu dibandingkan dengan negara-negara seperti China, seperti Kolombia, ataupun negara-negara di Eropa yang rata-rata tarif PPN-nya di atas 20% gitu, sementara kita hanya 10%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara di ASEAN lainnya seperti Singapura dan Thailand, tarif pajak kita lumayan tinggi ya, 7%. Nah, lalu kita ada timbul pertanyaan nih, sebaiknya PPN kita dinaikkan tarifnya atau diturunkan? Karena kalau melihat posisinya kan di tengah-tengah masih 10%. Nah, banyak banyak justifikasi gitu kalau saya lihat di sini. Namanya kebijakan itu biasanya kan kita trade off ya, pilihan. Nah, ini pemerintah juga sudah memfikskan, mohon maaf itu kayaknya saya salah salah tulis ya, bahwa pemerintah, sudah pasti gitu menurunkan tarif PPh badan. Dari yang awalnya 25% bertahap ke 22% di tahun 2020 dan 2021 sehingga nanti di tahun 2022 kita tinggal 20% tarif untuk PPh badan. Penurunan tarif PPh badan ini artinya kita ada potensi kehilangan pajak juga kan karena tarif turun tadi, gitu. Nah, kalau tarif pajak turun maka bisa diasumsikan bahwa take home pay gitu. Take home pay itu juga mengalami kenaikan, kemampuan membayar dari perusahaan itu mengalami kenaikan, sehingga diharapkan tadi kan unsurnya Y sama dengan penghasilan sama dengan konsumsi dan saving. Artinya dengan penurunan tarif pajak penghasilan diharapkan ada lebih banyak lagi sisa penghasilan tadi yang dialokasikan untuk konsumsi gitu. Lalu pemerintah juga merencanakan untuk menaikkan tax bracket dari individual income.
Nah, dari sini pun akhirnya adanya kenaikan individual income tax bracket ini juga akhirnya masyarakat yang di kalangan menengah lah gitu, dia akan bisa menjadi di level paling dasar 5% untuk tarif PPh. Artinya juga memiliki take home pay yang lebih tinggi gitu, karena tarifnya dia akan terkena yang lebih rendah. Lalu tren tarif pajak negara lain, tarif PPN kalau kita lihat di sini, untuk China gitu, memang dia dari 2018 dia cenderung menurunkan tarif PPN dari yang semula 17% menjadi 13% gitu. Begitu juga dengan Sri Lanka dari 15% menjadi 8%. Cuman lebih sedikit negara memang yang melakukan penerapan penurunan tarif PPN daripada negara-negara yang menaikkan tarif PPN. Jadi kalau kita baca keseluruhan data, itu lebih banyak negara yang menaikkan tarif PPN-nya. Jadi contoh, Kolombia ini menaikkan dari 16 menjadi 19%. Finland juga seperti itu, dia sudah relatif tinggi, untuk Finlandia 23, dia masih menaikkan lagi menjadi tarif 24%. Irlandia juga seperti itu, 21 menjadi 23%, termasuk Pakistan dari 16 menjadi 17%. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Tentunya ini kita harus melakukan penelitian lebih lanjut ya gitu, menaikkan atau menurunkan. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, untuk menaikkan Indonesia masih memiliki kans karena kita masih berada di level 10% dengan mempertimbangkan tadi penurunan tarif PPh badan, lalu bahwa individual income tax bracket juga diturunkan oleh pemerintah, lalu tren tarif pajak negara lain juga cenderung naik. Tapi kita juga ini nih, yang kita masih kurang datanya adalah mengenai perilaku konsumen kita gitu. Bagaimana sensitivitas dari konsumen ketika ada penambahan tarif PPN gitu. Next. Oke, mungkin usulan kebijakan lain menanggapi dari temuan World Bank tadi adalah perluasan basis pajak gitu. Bagaimana caranya? Adalah dengan perumusan ulang batasan pengusaha kena pajak, threshold, pembatasan pemberian fasilitas, PPN, dan identifikasi objek atau subjek pajak baru. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, kalau yang di depan tadi kan hanya data kinerja PPN di Indonesia gitu, tapi di tabel ini kita bisa melihat perbandingan kinerja PPN di negara ASEAN, sesama negara ASEAN ya. Indonesia dengan tarif 10% gitu, datanya sama, kita produktivitas VAT-nya hanya 37% dengan kinerja PPN-nya mencapai 65,90%. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, yang sama-sama memiliki tarif 10%, produktivitas PPN kita jauh di bawahnya. Vietnam bisa mencapai 61% untuk produktivitas PPN-nya, sedangkan kinerja PPN-nya dia mencapai 97%. Sementara kalau kita bandingkan dengan Thailand gitu, yang tarif PPN-nya di bawah Indonesia 7%, produktivitas PPN-nya 60%. Sementara kinerja PPN-nya dia mencapai 100,8%. Nah, produktivitas PPN yang tinggi di Thailand itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa basis pemajakan PPN-nya itu juga besar gitu. Jadi produktivitas VAT productivity itu menunjukkan bahwa basis pemajakan itu besar. Oke, next. Nah, jadi usulan yang pertama itu perumusan ulang batasan VAT threshold. Jadi apakah batasan 4,8 miliar untuk ditetapkan sebagai PKP itu sudah tepat atau belum gitu saat ini? Kita harus menurunkan, menaikkan, atau seperti apa? Jadi kita lihat dulu perbandingan batasan VAT threshold. Jadi untuk kita menentukan bagaimana sih arah penetapan VAT threshold, kita bisa melihat dulu perbandingan. Dari data ini, data perbandingan threshold di negara-negara ASEAN, Indonesia itu termasuk yang paling tinggi. Jadi kita kan 4,8 miliar. Sementara kalau kita bandingkan dengan Thailand, tadi dia dengan tarif 7%, Thailand itu VAT threshold-nya hanya 1.800.000 PET. Ini kalau kita rupiahkan sekitar 850 juta gitu. Nah, dengan VAT threshold 4,8 miliar gitu, rasio batas peredaran usaha terhadap BDP per kapitanya kita juga akhirnya tinggi, 140
Ini yang tertinggi gitu di ASEAN, sementara di Thailand itu hanya 11 gitu. Jadi kita sangat tinggi menetapkan untuk VAT threshold dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Gitu. Sementara kalau kita melihat dari sejarah penetapan threshold di Indonesia, kita bisa melihat mulai tahun 1983 gitu. Di tahun 1983 itu batasan threshold pemerintah menetapkan untuk penyerahan BKP atau JKP itu 24 juta. Sedangkan jika dilihat dari sisi modal usaha gitu. Jadi kalau di tahun 1984 itu ada 2 jenis threshold ya, yang dia ditetapkan berdasarkan omset dan dia yang ditetapkan berdasarkan batasan modal usaha. Jadi kalau pengusaha itu punya omset 24 juta gitu, dia sudah bisa ditetapkan sebagai PKP. Atau kalau dia memiliki modal usaha dalam 1 tahun itu 10 juta. Nah, lalu oleh pemerintah di 1 Juli 1984 itu dinaikkan dari yang awalnya 24 juta untuk penyerahan BKP atau dari sisi omset menjadi 60 juta. Begitu juga dengan untuk modal usahanya dia cenderung tetap ya, jadi kalau untuk omset dia dinaikkan. Nah, lalu pemerintah merubah lagi nih kebijakan VAT threshold. Jadi tidak ada lagi VAT threshold itu yang dilihat dari modal usaha, tetapi seluruhnya mulai tahun 1989 hingga saat ini pemerintah memilih untuk menetapkan VAT threshold itu berdasarkan omset. Di tahun 1989 itu kalau kita bisa lihat berdasarkan omset, tapi pemerintah membedakan lagi nih. Jadi BKP itu berbeda dengan VAT threshold untuk pengusaha yang menyerahkan JKP. Berbeda lagi dengan yang pengusaha menyerahkan BKP dan JKP. Jadi pemerintah berdasarkan omset lalu dibedakan lagi menjadi 3. Kalau untuk pengusaha yang hanya menyerahkan BKP, threshold-nya 60 juta. Untuk pengusaha yang menyerahkan hanya JKP itu 30 juta. Lalu kalau yang kombinasi, baik dia juga menyerahkan BKP atau JKP itu maksudnya kalau misalkan ada nih pengusaha dia jual misalkan televisi, jual mesin cuci, tetapi dia juga memberikan jasa pemasangan hingga jasa instalasi dan jasa servis setelahnya itu berarti yang masuk penyerahan BKP dan JKP maka VAT-nya itu 60 juta kalau dianggap peredaran BKP-nya di atas 50%, 30 juta kalau peredaran JKP-nya di atas 30%. Nah, pola ini ditetapkan hingga tahun 2004 gitu. Jadi berdasarkan omset dan dibedakan berdasarkan jenis pengusahanya dan terus mengalami kenaikan. Jadi kalau dari 1989 untuk BKP saja dari 60 juta bisa meningkat hingga 360 juta. Jadi dalam rentang waktu 10 tahun ya, ada kenaikan 6 kali lipat untuk VAT threshold di Indonesia. Nah, lalu VAT threshold kebijakan ini berubah lagi di tahun 2004, di mana hanya kalimatnya hanya tunggal bagi semua pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP. Jadi tetap dasarnya adalah omset, tetapi tidak lagi melakukan pembedaan pengusahanya. Di tahun 2004 hingga tahun 2014, VAT threshold kita 600 juta, tetapi ketika di tahun 2014 ini yang sangat melonjak ya dari 600 juta kita ke angka 4,8 miliar. Next. Oke, mungkin boleh balik lagi. Ada penjelasan yang masih kurang di VAT threshold. Oke, jadi yang mau saya sampaikan di sini bahwa VAT threshold yang terlalu tinggi tadi gitu, itu menyebabkan adanya banyak penghindaran pajak untuk PPN. Kenapa? Karena semakin tinggi VAT threshold, maka syarat untuk dikenakan PPN itu kan ada 2, dia PKP dan BKP. Jadi kalau kita membeli barang ke non PKP gitu, karena dia memiliki omset di bawah 4,8 maka tadi tidak akan terpungut PPN. Jadi semakin tinggi VAT threshold gitu, pemerintah akan sulit meng-capture, akan kehilangan pemajakannya gitu. Karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dipajaki di angka atas 4,8
gitu. Jadi pengusaha yang dia di bawah 4,8 dia nggak akan memungut PPN, sehingga ini akan memberikan alternatif kepada konsumen. Kalau seperti itu gitu, lebih baik kita bertransaksi saja dengan non PKP daripada kita bertransaksi dengan PKP, dan batasan 4,8 miliar ini dirasa terlalu terlalu tinggi gitu. Itu yang pertama. Tapi mungkin juga bisa dilihat kenapa sih pemerintah Indonesia menerapkan 4,8 gitu. Tadi seperti disampaikan oleh World Bank, kita memiliki kapasitas human human resource kita yang terbatas, kapasitas IT kita juga yang terbatas. Akhirnya mungkin pemerintah beranggapan nih, dengan threshold yang tinggi gitu, diharapkan sumbangan paling besar itu adalah kepada pengusaha-pengusaha besar yang sebenarnya diharapkan, bukan kepada pengusaha-pengusaha kecil gitu. Jadi pengusaha besar yang dia sudah memiliki sistem pembukuan yang baik, sumber daya yang mencukupi, dia akan mampu memungut PPN yang lebih baik dan dia akan memberikan sumbangan PPN yang besar kepada negara, seperti itu. Oke, boleh next. Nah, lalu bagaimana kita untuk memperluas VAT threshold ini gitu. Kita juga harus melihat nih pengusaha kecil itu cirinya seperti apa sih gitu. Dia minim literasi, keterbatasan modal seperti yang saya sampaikan baik SDM maupun keuangan, keterbatasan kemampuan pembukuan dan rentan kegagalan. Sebenarnya pendefinisian VAT threshold itu kalau saya lihat juga sebenarnya linier dengan pendefinisian pengusaha kecil gitu. Kalau kita melihat dari definisi dari Kementerian Koperasi, pengusaha kecil itu bisa dilihat dari sisi omset, dilihat dari jumlah, pegawai, bisa juga dilihat dari aset. Nah, begitu juga dengan VAT threshold. Ada negara itu yang menetapkan VAT threshold-nya berdasarkan omset, ada yang menetapkan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, dan ada yang berdasarkan jumlah pegawai. Cuman, perkembangannya lebih banyak negara-negara yang menggunakan batasan omset daripada, kriteria lainnya. Kenapa? Karena misalkan kalau kita menetapkan, menggunakan VAT threshold itu berdasarkan jumlah pegawai gitu, itu juga rawan rawan penyimpangan ya, bagaimana kita membuktikan jumlah pegawai yang kita kerjakan seperti itu. Maka pemerintah kan juga harus melakukan pengawasan yang, masif di situ. Nah, di sini kita menaikkan atau menurunkan. Alasan pertama kita untuk, menaikkan atau menurunkan bahwa kita juga sebagai government gitu, kita harus melindungi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi ini, yang harus kita pertimbangkan. Dengan VAT yang cukup tinggi gitu, itu sebenarnya, eee, pemerintah memberikan sebenarnya perlindungan kepada masyarakat kalangan, dengan ekonomi menengah ke bawah. Kenapa? Karena dengan semakin sedikit, yang ditetapkan sebagai PKP, maka semakin sedikit barang-barang yang akan dikenakan PPN. Sehingga masyarakat itu lebih memiliki pilihan untuk mengkonsumsi barang. Jadi dia punya pilihan untuk mengkonsumsi barang primer atau barang substitusinya gitu. Jadi misalkan, eee, mau beli rumah sederhana nih, kalau misalkan itu rumah sederhana dia kepada non PKP, semuanya itu non PKP, maka dia punya alternatif mau beli rumah sederhana yang apa, apartemen atau yang, rumah sederhana yang, memang rumah gitu, bukan apartemen. Karena dia lebih banyak punya pilihan lah gitu, kalau itu misalkan threshold, untuk PKP itu tinggi, Bu gitu. Dita, mohon maaf, Ya, waktunya 2 menit lagi ya, Bu, ya? oke. Lalu yang kedua Ibu. itu mengenai compliance. Jadi kita harus mempertimbangkan juga mengenai compliance dari, penetapan VAT. Jadi semakin tinggi threshold seperti yang saya sampaikan tadi, maka compliance cost dari sisi PKP itu akan rendah karena semakin sedikit, pengusaha kecil yang akan ditetapkan sebagai PKP. Sementara administrasi cost juga dari pemerintah itu juga semakin kecil karena pengawasannya juga minim kalau VAT threshold-nya itu semakin tinggi. Tetapi kita masih ada pertanyaan untuk tax revenue. Oke, mungkin boleh next slide. Nah, pertimbangan lainnya apa gitu, dengan VAT yang semakin kecil, maka pemerintah sebenarnya memiliki kesempatan untuk memasukkan sektor-sektor informal itu ke dalam sistem pemajakan gitu. Kalau kita lihat di tabel, Indonesia jumlah PKP yang di bawah threshold itu masih 73%.
Artinya potensi untuk pemajakan PPN itu juga masih sangat besar gitu kan. Berarti apa faktanya di sini masih banyak sektor-sektor informal yang belum masuk ke sistem pemajakan kita. Oke, boleh next. Nah, pertimbangan selanjutnya apa? Jangan sampai penetapan VAT threshold ini juga mendistorsi pemungutan PPN atau menyebabkan broken change gitu. Jadi kalau yang seperti di gambar itu di yang bagian atas itu kalau misalkan seluruh baik dari supplier maupun pedagang ini berada dalam VAT threshold yang sama, maka dia akan bisa melakukan mekanisme pengkreditan pajak masukan maupun mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Sementara ketika ada salah satu saja pihak di dalam rantai pasokan tadi dia di bawah di bawah VAT threshold, maka ada hak untuk melakukan pengkreditan tadi yang hilang. Dampaknya apa? Seperti pedagang eceran tadi, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk mengkreditkan pajak masukannya, maka dia akan membebankan PPN yang tidak bisa dikreditkan tadi ke dalam harga. Dampaknya apa? Kepada konsumen akhir gitu. Akhirnya konsumen akhir menanggung harga yang lebih tinggi. Oke, boleh next, Mbak. Nah, berbicara mengenai next, boleh minta tolong next slide. Next slide. Oke, lalu tadi perluasan basis pajak juga bisa kita lakukan dengan cara pembatasan VAT exemption gitu. Boleh minta tolong next slide, Mbak? Oke, jadi VAT exemption. VAT exemption itu adalah fasilitas gitu. Jadi pemerintah memberikan banyak fasilitas kepada PKP, tetapi sebenarnya tidak tepat sasaran. Sebagai gambaran gitu di slide saya, dengan pemerintah itu memberikan fasilitas gitu, maka kan tidak akan ada PPN yang dibayarkan kepada negara. Nah, di sini ada input, misalkan ada input sebesar 100, lalu kita memberikan nilai tambah 50, maka ada harga 150 gitu. Nah, misalkan ada PPN 15, ketika tadi pengusaha tadi mendapatkan fasilitas, misalkan PPN dibebaskan, dia tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya, sehingga dia akan membebankan PPN 15 tadi ke dalam harga, sehingga harganya menjadi lebih mahal. Sehingga ke depannya lebih baik pemerintah membatasi nih, pemberian fasilitas dengan lebih berfokus hanya pemberian kepada kebutuhan primer yang memang itu diakses oleh masyarakat banyak, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Dan lebih baik untuk pemberian fasilitas ini dialihkan ke dalam bentuk subsidi kepada masyarakat miskin. Waktunya sudah habis ya, Mbak Ayumi? Iya, Ibu. Oke. Sudah habis. Atau mungkin ada final statement, Bu? Boleh Oke, 1 menit saja, di Bu. akhir Ya. aja. Jadi memang reformasi pemajakan ini kita harus melihatnya dari dua sisi, baik reformasi tax policy maupun tax administrasi gitu. Jadi ketika kita sudah tadi mengevaluasi VAT threshold, tax exemption, terus perluasan objek subjek, tax rate, tapi tanpa dibarengi dengan penyediaan IT ataupun human resource yang baik, itu saya rasa juga akan tidak berjalan dengan baik. Jadi antara reformasi policy dengan reformasi administrasi itu juga harus berjalan bersamaan. Dan yang paling terpenting itu adalah penyediaan data dari semua itu. Jadi kita akan bisa membuat kebijakan yang baik dari sisi administrasi maupun policy itu kalau ada ketersediaan data yang baik dan informasi. Dan yang ini yang menurut saya dari pemerintah itu yang masih kurang gitu. Jadi kayak misalkan kita mau ngelihat bagaimana sih pola konsumsi gitu masyarakat saat ini, itu saya yakin nggak ada kita datanya, nggak ter-capture. Kayak misalkan data digital gitu, pemerintah hanya melihat akses akses ke digital, tapi tidak bisa melihat, seberapa transaksi yang benar-benar terjadi di transaksi secara digital. Mungkin seperti itu, Mbak Ayuni. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Ya, terima kasih banyak Bu Dita atas pemaparannya yang sangat atau luar biasa komprehensif gitu ya.
Ibu Dita tadi juga menyampaikan, ini mungkin karena ada beberapa yang baru masuk seperti itu, saya mungkin ada overview sedikit terkait dengan di awal adalah kronologi pajak pertambahan nilai gitu. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi ini juga menjadi pengetahuan baru juga nih bagi kita semua ya, mulai dari tadi awal kemerdekaan hingga saat ini yang menunjukkan ternyata memang ada perubahan nomenklaturnya, objek kena pajaknya, lalu juga sistem pemungutannya serta juga tarifnya seperti itu ya. Tapi juga tadi Bu Dita menariknya menyampaikan kebijakannya tambal sulam seperti itu. Nah ini juga bisa didiskusikan lagi nih oleh kita semua. Lalu juga ternyata tren struktur penerimaan pajak di Indonesia itu masih lebih besar dari PPh, berbeda dengan negara-negara lainnya yang sudah banyak yang bertumpu pada PPN. Nah ini mengapanya atau penyebabnya, critical issue-nya, tadi Bu Dita menyampaikan bahwa ada kapasitas administrasi dan kebijakan kapasitas administrasi yang masih cenderung lemah dan juga adanya kebijakan pajak yang suboptimal. Itu menyebabkan kepatuhan pajak PPN yang masih cukup rendah. Lalu yang terakhir itu adalah usulan arah kebijakan. Ini juga menarik untuk kita diskusikan ya. Tadi juga final statement-nya Bu Dita bahwa ternyata reformasi PPN dan juga perpajakan secara umumnya itu adalah perlu melihat kacamata dua perspektif gitu ya, yaitu dari policy dan juga administrasi. Terima kasih banyak Bu Dita. Selanjutnya, kita akan beralih kepada sesi tanya-jawab dari peserta. Saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk dari Google Form yang tadi juga telah disebarkan oleh panitia. Ini sudah banyak sekali sebenarnya, Bu Dita, pertanyaan sudah berapa ini? 37 pertanyaan, jadi memang saya juga agak kesulitan nih mencari pertanyaan yang terbaik gitu ya. Untuk beberapa pertanyaan sepertinya tadi sudah dijawab ya melalui pemaparannya Bu Dita. Nanti kalau misalnya memang Bu Dita ingin mengetahui, kita berikan juga nih Bu form pertanyaan dan juga ternyata ada beberapa masukan juga nih Bu dari para partisipan kita. Lalu untuk pertanyaan sendiri, saya sampaikan dulu untuk pertanyaan pertama, itu datang dari Bapak Arif Maulana dari Universitas Indonesia. Bapak Arif menyampaikan, mengingat tingkat kompleksitas pajak penghasilan yang tadi dijelaskan oleh Bu Dita dan beberapa kelebihan sifat PPN, namun selama ini faktanya kontribusi PPh masih di atas 50% ya, dari total penerimaan. Nah, apakah memungkinkan untuk menghapuskan PPh dan menempatkan PPN sebagai sumber tunggal penerimaan untuk jenis pajak pusat yang mungkin berimplikasi pada peningkatan tarif PPN dan juga barang dan jasa kena pajak yang menjadi objek PPN. Mungkin bisa diutarakan Bu pendapat dari Bu Dita. Oke, terima kasih Mbak Ayumi. Jadi menghapus PPh, terus kita bertumpu kepada PPN. Kalau menurut saya kurang bisa ya seperti itu gitu, karena mekanisme transaksi di masyarakat itu kan beragam gitu. Kalau kita benar-benar menghapus PPh lalu hanya bertumpu kepada PPN, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang karakternya dia tidak pernah mengkonsumsi gitu, tapi saving gitu. Jadi dari unsur penghasilan tadi semuanya di-saving. Seperti masa pandemi ini gitu, kayak masa pandemi ini saya pribadilah, pengalaman saya pribadi gitu. Mungkin kalau kita perempuan kan suka belanja ya, dikit-dikit belanja online gitu, atau misalkan kita ke mall. Dengan adanya pandemi, konsumsi itu jelas berkurang dan lebih banyak kita saving. Nah, kalau seperti itu lalu kita hanya menumpukan di PPN, itu maka akan ada juga potensial loss dari penerimaan, gitu. Jadi sulit sih, pajak itu kan memang sulit ya. Jadi dia kompleks, karakteristik perilaku itu kan juga sulit dipahami dan ini yang selama ini pemerintah nggak bisa meng-capture itu, gitu. Jadi saya lebih sepakat PPh itu tetap ada, tetapi memang ada tax cut gitu. Tax cut artinya penurunan penurunan tarif pajak. Sehingga dengan adanya penurunan tarif pajak ini gitu, apa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat itu akan menjadi lebih banyak. Dia punya berbagai alternatif nih, saya mau saving atau saya mau mengkonsumsi gitu. Jadi saya sepakat sih sama pemerintah bahwa menurunkan tarif PPh itu saya sepakat sekali dan memang ketika misalkan saya ada forum gitu ya. Jadi karena saya di bawah jurusan bisnis gitu, jadi prodi perpajakan itu kan kalau di VIA di bawah jurusan bisnis gitu. Jadi kita juga kadang-kadang sering penelitian itu yang multidisiplin dengan teman-teman di bisnis. Kayak misalkan saya ada di forum startup gitu. Startup ini
ketika ngobrol beberapa kali, entah saya pernah FGD gitu, dia lebih lebih sensitif dengan isu tarif pajak daripada fasilitas pajak. Fasilitas pajak itu nggak pernah sama sekali diketahui oleh pengusaha, makanya itu yang saya heran gitu, pemerintah punya banyak sekali fasilitas pemajakan tapi nggak pernah terinfokan dengan baik. Sehingga para para pelaku usaha baik yang baru maupun yang, baik yang lama itu sebenarnya mereka lebih sensitif terhadap isu tarif pajak, penurunan tarif. Mereka lebih senang gitu, "Oh iya ada penurunan tarif pajak ya," gitu, daripada, fasilitas. Dan hasil riset juga pernah riset dengan mahasiswa gitu, di industri kopi kayak gitu, nggak ada yang tahu kalau pemerintah tuh kasih fasilitas di industri kopi gitu, nggak ada yang tahu, sehingga ada fasilitas tapi juga nggak dimanfaatkan dengan baik. Jadi saya lebih cenderung, setuju bahwa PPh itu diturunkan sehingga masyarakat, memiliki alternatif dia untuk mengkonsumsi. Jadi kalau misalkan pengusaha gitu dengan tarif PPh badan diturunkan, dia kan akan punya alternatif nih, atas penghasilan yang saya peroleh misalkan, mau saya pakai apa? Mau saya pakai investasi, mau saya berikan barang modal, atau mau saya konsumsi dalam bentuk barang habis pakai atau apa. Begitu juga dengan individu gitu. Dengan penurunan tarif tadi, dia punya banyak alternatif. Saya mau saving kah untuk masa depan atau saya mau untuk konsumsi. Kalau untuk menghilangkan saya rasa tidak mungkin gitu. Karena memang karakteristik dari wajib pajak itu kan berbeda-beda. Ada yang dia mungkin suka saving, jarang konsumsi, ada yang suka konsumsi, jarang saving. Mungkin seperti itu Mbak Ayu. Oke, terima kasih banyak Bu Dita atas responnya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Arif ya. Dan juga sepertinya tadi ada beberapa pertanyaan yang cenderung juga terjawab juga nih dari tadi responnya Bu Dita. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Pius Widiatmoko dari Perkumpulan Inisiatif. Pertanyaannya adalah apakah tarif PPN perlu diseragamkan nilainya atau single tarif? Mungkinkah dirancang nilai tarif PPN yang berbeda-beda sesuai sektor ekonominya, dan juga apakah ada preseden atau praktis nih dari negara lain, Bu, terkait dengan tarif PPN yang single dan juga yang berbeda-beda, bagaimana nih komparasinya? Silakan, Bu. Oke. Oke, jadi sebenarnya kalau di Indonesia tarif yang berbeda sudah pernah juga diterapkan ya Mbak. Tadi seperti penjelasan saya di pajak penjualan kita punya berbagai macam tarif gitu. Tapi sekarang di Indonesia gitu secara umum kita 10%, secara umum 10%, tapi sebenarnya kan juga ada yang dikenakan 0% untuk ekspor ya. Dan paling tinggi tarif adalah 20%. Kalau menurut pendapat saya dari sisi administrasi gitu, dengan kalau kita masih punya fakta bahwa eh, SDM kita masih terbatas gitu, kemampuan pengawasan dari DJP itu juga masih terbatas, itu lebih baik kita single tarif, gitu. Meskipun sebenarnya penerapan single tarif itu kalau kita lihat dari sisi keadilan, kita tidak bisa mengatakan itu adil. Kenapa? Karena dengan semakin tinggi tingkat konsumsi, dengan kita mengenakan 10% gitu, itu akan memberikan dampak regresif. Jadi semakin tinggi kita konsumsi sebenarnya pajak efektifnya kita semakin rendah, di bawah 10%. Jadi dari sisi keadilan memang nggak memenuhi, tetapi dari fakta bahwa kita memiliki keterbatasan sumber daya, tarif 10% single tarif itu menurut saya, yang masih 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 paling efektif lah untuk diterapkan saat ini. Tapi kalau melihat kemungkinan nih mau diterapkan, beberapa jenis tarif tergantung dengan jenis industrinya, kalau memang SDM kita siap, saya rasa juga tidak apa-apa, tetapi memang harus butuh riset ya, gitu. Seperti yang kemarin DTC webinar kemarin itu adalah kita butuh riset gitu. Jadi saya juga nggak berani bilang saat ini, tapi mungkin bisa diterapkan dengan satu melihat misalkan kalau kita tadi flashback ke sejarahnya PPN di Indonesia ke belakang, pemerintah juga pernah membedakan antara, VAT threshold antara mereka yang menyerahkan hanya barang atau jasa. Jadi menggolongkan jenis pengusaha. Jadi kita di konklusi saya, kita butuh data, kita butuh informasi, sebenarnya pola, bisnis dari pengusaha yang hanya menyerahkan barang, yang hanya menyerahkan jasa itu sama atau enggak, gitu. Yang lebih bisa bertahan dari, krisis itu yang dia retail atau yang dia jasa, gitu. Kalau kita lihat sekarang krisis gini ya, semua pindah digitalisasi, kan banyak toko-toko retail tutup, gitu. Di Malang aja Giant tuh tutup loh. Jadi aduh sebut merek. Jadi perusahaan retail itu tutup gitu, dia nggak mampu bertahan gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan juga apa yang dia jual adalah kebutuhan primer itu tutup.
beberapa cabangnya tutup di Malang, nggak mampu bertahan. Nah, itu kan yang kita harus riset, jadi saya nggak berani bilang. Tapi kalau memang ternyata nanti kita punya data, kita punya informasi, lalu kita tahu nih ternyata, oh ini loh kalau perusahaan jasa itu ternyata dia lebih mampu karena mungkin kebutuhan modalnya dia gitu, itu lebih minim daripada, mereka yang menyerahkan barang, saya rasa itu juga terbuka. Asal tadi itu kita paham pola perilaku dari pengusaha, bagaimana dia mampu bertahan di bisnisnya gitu. Dari sisi lainnya, eee, kesiapan SDM dari Fiskus ini juga harus harus siap, seperti itu. Terima kasih Mbak Ayun. Baik, terima kasih banyak Bu Dita. Jadi Iya, memang tadi ya kembali lagi memang setiap kebijakan atau opsi keputusan itu pastinya ada trade off-nya seperti itu ya Bu ya. Dan iya, juga tadi perlu ada pertimbangan prasyarat juga yang untuk mendukung apakah nantinya single rate atau nanti ada tarif yang berbeda-beda mhm, khususnya tadi kapasitas SDM, kelembagaan dan lain sebagainya seperti itu ya Bu iya, ya. Terima kasih banyak Bu. Ini ada satu lagi mungkin saya akan pilih dari Google Form dari Pak Wahyu Komarul Hayat dari BPK RI. Agak panjang nih sebentar, saya harus ini dulu. Oke, eh, intinya banyak kontradiksi dalam PPN. Sebagai contohnya, negara kita yang dikategorikan sebagai negara agraris dan berdasarkan data BPS pula, sektor pertanian juga merupakan sektor yang salah satu yang paling besar. Nah, namun atas produk pertanian sendiri yang diambil langsung dari sumbernya itu bukan merupakan BKP. Demikian pula saat restitusi PPN. Selama terpenuhi pasal tertentu, maka tanpa pemeriksaan restitusi dapat dicairkan dengan mudah. Nah, hal ini juga mempersulit pemerintah sendiri dalam rangka peningkatan penerimaan PPN. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk melaksanakan reformasi secara adil dan rata saat pemerintah sendiri masih mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif? oke. Berarti ada 2 ya Silakan. Mbak, mengenai restitusi sama, PPN untuk, produk-produk pertanian? Ya, itu Ya, contoh mungkin Bu. Silakan. oke. Eee, kenapa pemerintah, tidak mengenakan atas produk-produk pertanian? Kalau menurut saya kan memang karena belum ada value-nya ya, jadi kan masih berupa berupa bahan mentah gitu. Kalau kita misalkan mengenakan pada biji besi, itu kan belum diolah menjadi besi. Biji besi apakah memiliki value? Sementara, konsep atau legal karakter dari PPN itu adalah value, value added gitu. Sehingga, kita bisa memahami kenapa pemerintah tidak mengenakan, PPN atas bahan baku yang diambil langsung dari alam. Misalkan juga biji emas gitu. Kalau itu masih berupa biji emas kan juga tidak akan kita kenakan PPN. Karena belum ada value added di situ. Mungkin kalau kita berbicara pajak penjualan itu sudah kena gitu, karena tidak ada karakteristik dari value added tadi. Tapi kita kita ketika berbicara PPN yang dikenakan adalah atas value added-nya. Nah, lalu kalau berbicara adil atau tidak gitu, memang, yang kita bisa pahami memang untuk kita menciptakan suatu policy itu kan kalau bisa, adil, kalau bisa memenuhi fungsi budgeter, kalau bisa simpel. Tetapi kita nggak bisa gitu memenuhi semuanya. Ketika kita menciptakan suatu kebijakan pasti ada salah satu dari prinsip tadi yang kita kesampingkan, bukan dihilangkan tapi dikesampingkan. Misal tadi seperti pertanyaan sebelumnya kita menanyakan 10%, 10% tuh satu single rate gimana? Dia nggak adil, tapi simpel, gitu. Pengenaan 10% tuh nggak adil, karena semakin tinggi tingkat konsumsi dia regresif kan, tarif pajaknya semakin mengecil sebenarnya, tapi simpel, gitu. Itu kan pilihan, sekali lagi pilihan. Nah, begitu juga dengan tadi pertanyaan yang ini, gitu. Nggak adil nggak sih? Ya nggak adil gitu, karena misalkan dia petani, dari ini ya, dari sumber yang langsung kayak pertanian, apa, dia jual, dia nggak ada nggak ada PK-nya gitu. Tapi akhirnya pemerintah kan membuat kebijakan yang di rantai berikutnya, ada mekanisme pengkreditan gitu. Jadi dia bagi rantai berikutnya dia bisa melakukan pengkreditan atas, eee atas, eee, PKPM-nya gitu. Dia punya PK gitu, dia juga bisa mengkreditkan. Lalu mengenai restitusi gitu. Berarti yang salah di sini adalah sistem administrasinya. Kenapa kok pemerintah, tidak melakukan pemeriksaan? Padahal yang namanya restitusi itu kan bagaimana government itu mengembalikan uang yang sebenarnya sudah dipungut gitu, kepada wajib pajak gitu. Seharusnya juga tidak, eee, serta-merta itu dikembalikan, seharusnya tetap ada proses, pemeriksaan di situ, gitu. Jadi loop
loopholes ya dari kebijakan itulah yang dipelajari oleh wajib pajak dan itu yang dimanfaatkan. Dan sebenarnya itu kan nggak salah karena definisinya kalau kita memanfaatkan aturan perpajakan itu kan tax avoidance. Berarti kedepannya memang harus diperbaiki nih mengenai restitusi. Itu Mbak. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dita atas respon dan jawabannya. Semoga tadi 3 penanya tadi terjawab ya dengan tadi respon dan jawaban Bu Dita. Ini juga sudah banyak banget Bu sebenarnya yang masuk. Mungkin nanti juga kita sampaikan ya ke Bu Dita ya. Ya. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab secara langsung. Jadi bagi peserta bisa menekan tombol raise hands. Lalu nanti akan saya bacakan siapa yang bisa berhak bertanya, lalu bisa mengaktifkan video dan juga suaranya. Wah, ini langsung banyak ketika saya mau ngomong tekan raise hands. Yang pertama, Bapak Rudi Chandra, silakan Pak untuk mengaktifkan video dan juga suara, lalu bertanya pada Bu Dita. Bapak Rudi Chandra. Ya, nggak mau nih. Ya. Oh, iya sudah ya. Oh, iya sudah Pak. Oke, saya Rudi Chandra Silakan, dari bagian pajak Telin. Saya cepat aja nih, ada komen sekaligus saya udah bikin catatan ya. Oke, saya cepat ya, ini ada 4 item. Yang pertama, kalau tadi Bu bilang PPH lebih rumit dari PPN. Itu on paper ya Bu ya? Itu on paper. Iya. Kalau saya pernah cek itu di program kompilasi aturan pajak, coba ada dicek, jadi itu difilter, ada jenis PPN dan PPH. Implementing regulation PPN itu 2 kali lipat PPH. Jadi kalau ditanya kenapa alasannya, karena yaitu banyak pengecualian, banyak aturan khusus yang Ibu bilang tadi sempat singgung distorsi. Jadi misalnya tadi ada dibebaskan, tidak terutang, itu distorsi memang karena mengibaratkan PN dapat dikreditkan. Terus juga ada sistem WAPU, ini juga distorsi. Kenapa? Kan tidak mengikuti mekanisme umum in out, jadinya LB terus. Tapi itu memang untuk kepentingan cash flow pemerintah, saya ngerti. Tapi itu distorsi, ya. Jadi ada banyak distorsi Bu. Mungkin WAPU tadi Bu sempat nggak singgung ya. Nggak tahu, mungkin saya kelewatan tadi. Tapi slide WAPU Ibu nggak singgung. Itu komen saya nomor 1 Bu. Nanti mungkin bisa Ibu komen lagi ya. Yang nomor 2, untuk tarif PPN kalau yang saya tahu itu cuma 2 memang benar Ibu, cuma 10% dan 0%. Kalau yang lain yang beda-beda itu DPP-nya yang diatur. Ada DPP nilai lain yang 10%. Jadinya efektif rate-nya 0,1. Itu oke, nomor 2 komen. Oke, yang nomor 3 sekarang pertanyaan Bu. Kalau menurut Ibu, mungkin nggak PPN di Indo ini balik lagi sebalik zaman penjualan? Sama kan Malaysia udah pernah tuh GST jadi SST. Ya. Kalau saya sendiri warga Indonesia yang pernah ke Malaysia, ini merugikan juga. Nggak ada tax refund, Bu. Jadi kalau dulu GST di Malaysia bisa refund. Sekarang SST nggak ada. Saya tanya orang Malaysianya, lu kok nggak ada? Iya, udah jadi SST, tidak mengenal itu di refund. Jadi mau luar negeri pun dikonsumsi di luar negeri kena juga ternyata. Oke, itu yang nomor 3 ya pertanyaan saya. Jadi mungkinkah PPN di Indo dikembalikan lagi jadi pajak penjualan? Menurut Ibu bagaimana? Oke, pertanyaan terakhir mungkin cepat ya, dan yang lain. Jadi buat saya ini PPN ini, saya rasa buat semua ya, ini harus ditelan konsumen akhir, Bu. Jadi menambah biaya hidup. Makin berat ini, Bu. Apalagi kondisi seperti ini. Nah, ini saya usul nih, kalau dihapus seperti tadi usul Bapak siapa itu, kalau dihapus ya janganlah. Kan ini PPH direct tax, seperti usulan Ibu saya setuju 100%. Nah, saya punya usul nih, ini ide kreatif. Saya nggak tahu negara lain di dunia mana yang melakukan seperti ini. Ini PPN jadi kredit pajak PPH aja, Bu. Jadi kan total pajaknya sama tuh. Kalau total pajak sama, fair kan? Jadi kan jadi kredit pajak loh. Saya udah berkontribusi loh PPN. Ya kan? Kalau misalnya kalau yang nggak konsumsi, berarti kan nggak bayar PPN. Ya otomatis kredit pajaknya berkurang. Bagaimana kalau saya makin banyak konsumsi, PPN makin banyak, ya jadi pengurangan kredit PPH. Nah ini menurut Ibu bagaimana? Ini saya usul kreatif aja nih Bu. Saya mikir kan, oh ini gimana menurunkan beban hidup. Karena sekarang kan double Bu. PPH sama PPN. Kena dua-duanya. Ya. Oke, itu aja Bu sementara dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Perlu saya overview dulu atau sudah menangkap ya Bu Dita ya? Oke, ya mungkin yang pertanyaan pertama dari PPN menjadi pajak penjualan, lalu yang kedua penghapusan PPN ya kalau nggak salah. Silakan Bu. Bukan Bu, PPN jadi kredit pajak Bu. Oh, PPN menjadi kredit pajak PPH iya, ya? Iya, jangan dihapus lah, udah bagus lah itu. Jangan, berkurang nanti kalau dikurang. Silakan Bu Dita. Oke, terima kasih Pak Chandra pertanyaannya gitu. Oke, jadi ini memang diskusi ya. Sekali lagi ini diskusi gitu, memang masukan-masukan dari mungkin ada beberapa beda sudut pandang, masukan tuh saya rasa juga bisa menjadi masukan dari pemerintah. Oke, jadi dari Pak Chandra tadi pertanyaan yang pertama, gimana kalau kita kembali lagi ke
pajak penjualan gitu. Menurut saya, kalau kita kembali lagi ke pajak penjualan dengan mekanisme apa yang dulu pernah kita terapkan, saya rasa kita akan jauh lagi kembali ke belakang gitu ya, Pak. Karena pajak penjualan yang pernah dulu kita terapkan itu, single jadi, hanya ada di pabrikan, dikenakan satu kali seperti PPNBM di level pabrikan. Jika seperti itu, maka dampaknya tadi sertifikatnya, masalahnya. yang harus ditanggung konsumen itu jauh lebih besar, dan di situ memang tidak ada mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi menurut saya mekanisme value added ini yang masih cocok untuk diterapkan ke depannya. Karena itu tadi, konsumsi itu kan pilihan, Pak, gitu. Kalau memang kita tidak mau membayar PPN, ya kita mengurangi konsumsi kita gitu, atau kita memilih, eee barang-barang substitusi yang memang dia bukan merupakan dari objek PPN. Makanya kenapa kok PPN itu lebih netral, karena sebenarnya memberikan choice lebih lebih luas gitu kepada wajib pajak, gitu. Kayak misalkan kita nggak mau terkena PPN lebih tinggi, ya jangan membeli produk-produk yang dengan harga yang jauh lebih mahal. Konsumsi itu kan pilihan gitu, berbeda dengan pajak penghasilan gitu. Kalau pajak penghasilan misalkan kita sama-sama dalam satu kantor gitu. Apapun kebutuhan konsumsi kita nggak pernah dilihat di situ oleh pajak penghasilan. Kena aja dengan tarif yang sama, kalau posisi kita sama, tingkat penghasilan kita sama. Tetapi ketika penghasilan tadi diberikan kepada masing-masing pegawai gitu, pilihan untuk mengkonsumsi itu kan ada masing-masing di pegawai. Jadi pilihan untuk dikenakan atau tidak dikenakan pajak itu pun ada di masing-masing, pegawai tadi gitu. Jadi menurut saya VAT itu yang masih masih, eee, kompatibel ya untuk diterapkan, karena dia atas value added-nya. Ketika tidak ada value added gitu, dia tidak akan dikenakan pajak. Lalu mekanisme PKPM ini juga sebenarnya baik, karena, bukan industri yang akhirnya menanggung PPN-nya, tetapi adalah konsumen akhir. Dan konsumen akhir dengan mekanisme ini diberikan choice atau pilihan untuk dia mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi. Lalu bagaimana kalau pengkreditan pajak PKPM tadi digunakan untuk, melakukan pengkreditan di PPH? Saya bayangin, saya, masih belum, Mungkin saya tambahin ya Bu ya, ya itu untuk konsumen akhir ya Bu. iya, untuk Kalau konsumen perusahaan akhir. jangan. Untuk konsumen Oke, akhir, karena kan beban ditanggung konsumen akhir. Ini loh. betul, Saya merasa sebagai konsumen akhir, saya merasa berat ini Bu. Jujur aja saya berat, nggak tahu mungkin yang lain nggak ada yang berat kali. Ini untuk Netflix aja PPN, naik oke naik dikit udah rame. oke. Oke, kalau untuk pengkreditan, pajak ya, kalau PPH itu kan sebenarnya konsepnya sama, final nggak final. Kalau untuk yang bisa kita kreditkan adalah PPH yang, memang dilakukan secara pemotongan pemungutan ya, Pak, gitu. Saya sepakat sih dengan Pak Chandra gitu. Kita tuh statement di dalam undang-undang Indonesia itu self assessment, tetapi sebenarnya lebih banyak kita itu, dengan cara withholding tax gitu. Apapun lah sekarang kebijakan yang kita keluarkan, kita mengandalkan withholding tax, termasuk aturan mengenai, PPH untuk peredaran bruto tertentu ya, peredaran bruto kecil itu. Kalau kita ngomong di PP 46 itu kan, eee dulu 1%, tetapi self assessment, tapi di PP 23 kita mengandalkan lagi withholding tax gitu. Separuh self, separuh withholding gitu, berbicara mengenai WAPU. Nah, apa yang bisa kita kreditkan itu adalah yang kita lakukan pemotongan pemungutan kalau di PPH yang sifatnya adalah tidak final. Lalu bagaimana kalau PPN ini juga bisa menjadi pengurang? Saya rasa sistemnya akan menjadi rumit, Pak, gitu. Bagaimana rumit secara sistem akan, perhitungannya akan secara rumit kita. Bagaimana misalkan konsumen bisa buktinya apa gitu, untuk itu bisa dikreditkan. Karena kan kalau untuk PPH ada bukti potong ya, tetapi untuk mengkreditkan PPN ke dalam PPH ini, bukti dari konsumen apa gitu. Apakah buktinya berupa faktur, berupa bon, kalau kita berbicara konsumen orang pribadi. Karena konsumsi itu kan kita hampir setiap hari dan nggak semua juga kita akan diberikan bukti transaksi gitu. Kayak kita belanja lewat Instagram gitu aja, itu kan nggak ada bukti transaksi yang kita berikan. Yang diberikan ke kita itu kan nggak ada, kecuali kita kayak belanja di toko, kita baru dapat bukti. Jadi kalau menurut saya ketika, apa yang kita bayarkan PPN keluaran itu akan kita kreditkan di pajak penghasilan kita, secara sistem itu rumit.
Mungkin seperti itu Mbak Ayumi. Ya, terima kasih Tanggapan dari banyak. saya. Iya, terima kasih banyak Bu Dita. Terima kasih banyak Pak Rudi atas pertanyaan dan juga inovasinya seperti itu ya. Namun kita perlu ini dulu juga ya Pak Rudi ya, mau mempersilahkan dulu, memberikan kesempatan bagi yang lain. Ini ada 1, 2, 3, ada 5 nih Bu yang raise hands, tapi mohon maaf karena waktunya terbatas, ini saya berikan satu lagi kepada Pak Basofi Ali Masyuri, sudah dari awal ini Bu raise hands-nya. Silahkan Pak Basofi, tersambung dengan Pak Basofi. Halo Ibu, Bu Lenin. Oh iya, Moderator ya, sudah? silakan Ya. Pak Selamat sebutkan siang, nama, Pak institusi dan juga pertanyaan secara singkat ya Pak. Ya, Silahkan. nama saya Basofi Ali Mansuri dari PT Rolas Nusantara Medica atau tim Mandala juga. Langsung saja cepat untuk pemateri. Ini terkait arah kebijakan PPN di bidang jasa layanan kesehatan di era BPJS. Nah, ini semua peserta mungkin semuanya pakai BPJS Kesehatan. Yang jadi masalah di tataran pelaksanaan adalah bagaimana penyerahan atas obat-obatan kepada pasien BPJS Kesehatan itu belum diatur. Bahkan saya baru memasuki di industri kesehatan belum menemukan aturan yang mengatur tentang penyerahan penyerahan BKP atau PPN kepada pasien BPJS seperti itu. Dan saya mengutip salah satu laporan refleksi dari Persi, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Salah satunya adalah ketidakpastian aturan PPN penyerahan obat rawat jalan pasien BPJS Kesehatan. Yang saya tanyakan kepada pemateri Ibu Priyandita adalah bagaimana pandangan arah kebijakan PPN di era BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan menggunakan BPJS. Yang kedua adalah adakah aturan yang mengatur tentang barang kena pajak khususnya obat-obatan yang diserahkan kepada pasien BPJS? Karena tentunya BPJS ini tidak kesehatan ini sangat penting dan tidak bisa lepas dari di Indonesia seperti itu. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Basofi gitu. Mungkin saya perlu update aturan dulu ya Pak Basofi untuk menjawab pertanyaan Pak Basofi gitu. Tapi memang sepengetahuan saya untuk obat-obatan itu termasuk yang mendapatkan fasilitas itu dari pemerintah karena dia termasuk kebutuhan primer ya. Tadi seperti saya sampaikan sandang, pangan, papan termasuk obat-obatan itu kebutuhan primer. Tapi nanti coba saya update lagi mengenai apakah ada pembaharuan aturan gitu terkait dengan penyerahan. Tetapi kalau kita misalkan ditanya gitu, untuk penyerahan obat-obatan kepada pasien, apakah sebaiknya terutang PPN atau tidak? Kalau menurut saya sebaiknya tidak gitu. Bagaimana kita bisa membebankan pajak terhadap intinya masyarakat yang sebenarnya dalam tanda kutip dia mengalami kesulitan gitu. Itu kan akan menjadi kos tambahan bagi pasien ini gitu. Meskipun di dalam pengklamannya dia menggunakan transaksi BPJS. Jadi kalau menurut saya ke depannya untuk obat-obatan ini tetap yang seharusnya tetap mendapatkan fasilitas PPN seperti itu. Nah, lalu kalau dilihat dampaknya terus seperti apa gitu bagi PKP yang menyerahkannya, kita juga harus melihat gitu dia yang menyerahkan ini langsung dari pabrikan yang memang dia di situ memperoleh penghasilan atau tidak. Kalau memang seperti itu, kita bisa memanfaatkan fasilitas PKPM. Tetapi untuk di konsumen akhirnya sebaiknya tidak dibebankan adanya PPN. Mungkin seperti itu dulu Pak Basofi yang bisa saya sampaikan gitu karena untuk aturan BPJS saya harus perlu update lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayumi. Terima kasih banyak Bu Dita. Mungkin satu lagi ya pertanyaan dari raise hands. Pak Irfan Saipullah dari tadi sepertinya sudah ready nih. Silakan Pak Irfan untuk bertanya. Ya maaf, aduh, ya terima kasih Bu Lenida Ayumi. Iya. Maaf, ini suaranya masih. Ya Pak, harapannya pertanyaannya mungkin lebih banyak seputar kebijakan gitu ya Pak ya. Ya baik. Begini Bu, terkait dengan tadi sih sebetulnya saya lebih mengharapkan ke yang PPH, tadi ada sedikit materi mengenai PPH, tapi mungkin sekilas saja bahwa memang banyak stimulus ekonomi yang
diluncurkan oleh pemerintah dalam masa pandemi ini, khususnya fasilitas pajak tadi ya, baik itu terkait dengan kebanyakan sih PPh. Nah, tadi banyak kan dunia usaha tidak mengetahui terhadap fasilitas pajak yang tadi dijadikan stimulus. Namun demikian, contohnya saya aja, kantor saya, kebetulan kantor saya juga secara KLU yang PMK yang 86 yang terbaru itu masuk dalam KLU yang mendapatkan stimulus pajak untuk PPh para pegawainya yang di bawah 200 juta. Namun demikian, ternyata prosesnya itu harus merubah KLU dulu karena ada yang belum sesuai dengan di master file wajib pajak melalui Lasis online. Nah, di level kebijakan menurut pendapat saya di Menteri Keuangan gitu ya atau pemerintah ini sebetulnya memberikan stimulus. Namun dalam tataran operasional, entah operasional di direktorat di level eselon 2 ataupun di KPP pertama di daerah-daerah ini ternyata kesepemahaman itu belum merata gitu. Bukannya harus mempercepat daripada proses pengajuan insentif COVID-19 misalkan ya karena terdampak COVID melalui proses ini malah lama gitu Bu. Nah ini pengalaman kami dalam hal mengajukan insentif. Nah insentif COVID kaitan dengan PPh 21 ya yang DTP yang di bawah 200 juta. Nah sejauh mana mungkin Bu pengalaman Ibu terkait dengan klien di satker ataupun di perusahaan lain ya ini kita satker pemerintah juga digituin apalagi mungkin yang swasta mungkin kecuali memang kita punya basis lain untuk akses ke Lasis online dalam artian ke Direktorat Jenderal Pajak di pusat ya kalau melalui KPP ya tentu agak lambat seperti itu. Ini eksekusi implementasi daripada kebijakannya itu agak lambat menurut pendapat saya. Dan demikian Bu, mohon mungkin opini dan lain sebagainya dari narasumber. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irfan. Bu Dita. Ya, terima kasih Mbak Ayumi. Itu tadi Pak sebenarnya yang saya bilang gitu. Policy kalau tidak di tax policy reform kalau tidak dibarengi dengan tax administration reform akhirnya juga dampaknya seperti yang pengalaman Bapak Irfan tadi gitu. Jadi pemerintah punya policy bagus gitu. Ini penurunan tarif, ini pemberian fasilitas dengan harapan meringankan beban dari wajib pajak. Tetapi pada faktanya tadi keterbatasan SDM, keterbatasan sumber daya lainnya gitu. Itu yang menyebabkan implementasi dari kebijakan tadi tidak tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak. Dan sebenarnya banyak kasus lah Pak gitu. Contoh juga di masa pandemi, awal-awal pandemi itu saya sempat ke bank gitu. Kebetulan aja ada nasabah juga gitu. Dia sambil telepon sambil nunggu antrian, saya udah berusaha loh ini kirim-kirim report untuk pajak gitu. Ini udah deadline gini-gini, tapi ini DJP-nya dikontak nggak bisa, call center-nya nggak bisa gitu. Jadi dari WP sudah ada keinginan dia untuk patuh, tapi ternyata sistem tidak memadai untuk itu gitu. Jadi sebaiknya memang pemerintah harus merespon dari dua sisi ya. Policy iya, administrasi juga iya. Perbaikan sumber daya manusia juga iya gitu. Di pajak itu rumit. Jadi pandangan saya gitu, sebaiknya untuk struktur SDM pun di dalam DJP, di dalam kementerian-kementerian terkait lain gitu, tidak hanya juga memasukkan mereka-mereka yang berbasis ekonomi, berbasis akuntansi, maupun yang misalkan di prodi saya berbasis pajak. Tetapi juga perlulah misalkan yang berbasis memiliki background teknologi informasi, berbasis psikologi untuk memahami perilaku dari wajib pajak itu juga perlu gitu. Jadi perbaikan SDM, perbaikan IT gitu. Memang harus dari kesimpulan saya memang reformasi itu harus menyeluruh, nggak bisa policy sendiri, tidak bisa administrasi sendiri gitu. Dan itu banyak Pak gitu seperti itu. Jadi memang sayang akhirnya pemerintah sulit-sulit membuat kebijakan dalam tanda kutip ingin menyenangkan wajib pajak tapi tidak tersampaikan dengan baik. Begitu mungkin tanggapan dari saya Mbak Ayumi. Ya. Terima kasih banyak Bu Dita, luar biasa sekali. Mungkin kita semua bisa memberikan virtual applause juga ya kepada Bu Dita, karena tadi Bu Dita juga sebenarnya single fighter nih di sini ya, tapi berusaha menjawab seluruh pertanyaan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Dita, dan juga terima kasih banyak terhadap para peserta yang telah memberikan pertanyaan.
baik secara langsung maupun secara di Google Form. Mohon maaf, kami tidak bisa mengakomodir keseluruhannya, tapi akan kita tindak lanjuti. Mungkin saya akan sampaikan pertanyaannya kepada Bu Dita. Terima kasih banyak. Saya perlu cukupkan dulu sesi tanya jawabnya, mengingat juga waktu kita yang sudah habis. Kembali saya sampaikan, peserta nanti akan diberikan slide materi presentasi dan juga e-certificate apabila telah mengisi lembar evaluasi yang tertera di dashboard peserta. Tadi juga masih banyak nih sebenarnya yang bertanya ya terkait dashboard peserta. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu dicek atau ditinjau kembali dashboard pesertanya. Di situ runut semua informasi terkait dengan penyelenggaraan webinar. Baik, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, Bapak Bawono Kristiaji, Ibu Priyandita Sukowidianti, dan Bapak dan Ibu peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar pada hari ini. Sungguh luar biasa sekali diskusinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Lenida Ayumi, pamit, tetap semangat dan juga tetap sehat untuk menjalankan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.